Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Kali ini di video seri ini saya akan membahas tentang topik perencanaan pembelajaran dan telah kurikulum, yakni penyusunan program tahunan dan program semester. Oke, sekarang kita coba menggunakan aplikasi guna penyusunan program tahunan dan program semester. Aplikasi ini didapat hasil download dari salah satu blog. Alamatnya ada di bawah ini. Ya, setelah di-download maka akan muncul aplikasi ini di menu seperti ini. Dapat beberapa tombol. Pertama-tama yang harus kita masukkan adalah data awal. Klik di sini data awal. Karena kita akan mencoba menyusun pada jenjang SMP, maka kita mengisi di sini SMP. Silahkan masukkan nama sekolahnya, SMP apa, nama guru, lalu di sini NIP. Di sini gunakan tanda baca apostrofi ini karena Microsoft Excel ini adalah number processor, maka dia akan sensitif terhadap angka. Maka dengan tanda ini dia tidak akan mengganggu rumus dan akan dibaca sebagai teks. Selanjutnya diisi mata pelajarannya pendidikan jasmani dan kesehatan. Lalu ada kelas di sini. Kelasnya tinggal dipilih dari drop down list. Di sini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ketika kita ingin mengganti file ini untuk membuat di jenjang SMA, kita bisa merubah ini kelas dengan masuk ke tab data ini, lalu data validation, lalu kita rubah di sini kelas 10, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, karena SMP belum ada penjurusan, maka kita pilih saja umum. Di sini ada umum, MIPA, IPS, bahasa. Lalu tahun pelajaran yang akan kita simulasikan sekarang adalah tahun 2019-2020. Ditetapkan di Bandung, diisi di Bandung saja. Lalu ini tanggal hari ini, jangan lupa tandanya juga apostrofi, karena kalau tidak dia akan otomatis membaca sebagai tanggal. Dan akan berpengaruh pada tab-tab lain di sini, sheet-sheet lain di sini yang otomatis masuk karena rumus. Lalu masukkan juga nama kepala sekolah dan NIP kepala sekolah. Setelah selesai pengisian data pribadi, kita kembali lagi ke menu awal. Di sini kita bisa melihat tahap kedua, yaitu data dan kalender. Lalu masuk ke bagian data. Sebelum kita memasukkan data, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwasanya kalender pendidikan itu wajib kita siapkan karena itu merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan di sekolah selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan ini bisa di-download secara online di Google, bisa dilihat juga nanti semesternya, ada semester 1, semester 2, jangan lupa ada juga provinsi yang berbeda-beda karena libur juga ditentukan oleh pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Nah, kalender pendidikan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Jadi dari awalnya kita membutuhkan kalender pendidikan sampai nanti akan diturunkan ke RPP. Lalu kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Maka sekarang kita siapkan kalender pendidikan semester 1 dan semester 2. Silahkan bisa download di Google untuk Provinsi Jawa Barat semester 1 dan semester 2 tahun ajaran 2019 dan 2020. Nah, kita udah dapat kalender pendidikan Provinsi Jawa Barat ya.
tahun pelajaran 2019-2020, ini semester 1. Selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi yang tadi, lalu masuk ke bagian data. Silahkan masukkan ini semua, diganti menjadi ini. Oke, di sini kita bisa lihat keterangan-keterangan kegiatan pada semester 1 ini. Kita bisa lihat di sini mulai pembelajaran semester 1 itu dari mulai tanggal 15 sampai 17, ini pun belum efektif karena adanya masa orientasi pendidikan kepramukaan. Jadi di sini kita isi liburnya 1 sampai 14 ya, biasanya 2 minggu. Tidak kembali lagi ke tahun ajaran baru itu 2 minggu liburnya. Terus di sini ada tanggal 17 Agustus libur, 17 Agustus. Kita masukin 17 Agustus karena tidak di hari Minggu. Lalu tanggal 11 kita nggak usah masukin karena ini di hari Minggu. Ya, tanggal 17 kita masukin, awalnya 17, akhirnya 17. Selanjutnya ada libur lagi Tahun Baru Islam tanggal 1 September. Karena hari Minggu kita nggak usah masukin. Terus ada libur Maulid Nabi Muhammad tanggal 9 November itu hari Sabtu, kita masukin tanggal 9, awalnya tanggal 9, akhirnya tanggal 9. Sehingga dari Juli sampai Desember ini adalah kegiatan di semester 1. Lalu gimana di semester 2? Kita buka di sini semester 2. Tanggal 1 Januari. Nah, di sini ada libur Tahun Baru Masehi. Tanggal 1 ya. Nah, tanggal 1. Kita cek dulu di sini. Oh, tanggal 22 sampai tanggal 5 juga udah libur ya. 22 sampai tanggal 5 udah libur. Jadi kita masukin di sini 22 sampai 31 ya. 1 bulan ini kan habis nih, 31. Lalu masukin lagi 1 Januari sampai 5. 1 di sini 5. Dan Februari ada libur lagi? Nggak ada. Perkiraan libur 25 Januari. 25 Januari hari Sabtu. Kita masukin di sini ya. Ada Imlek. Nah, hari raya Imlek nih. Di sini Imlek itu Januari 2020 tanggal 25, akhirnya tanggal 25. Oke, hari raya Imlek 2571. Oke. Kita lihat lagi liburnya. Ada libur Isra Mi'raj tanggal 22 Maret. 22 Maret libur. Silahkan lihat keterangan di sini. Semester 2 ini. Lalu ini semester 1 ya. Dari semester 1 itu dari mulai Juli sampai Desember. Semester 2 mulai Januari sampai ke Juni. Silahkan diisi data kalender pendidikan ini. Setelah diisikan semua tadi yang ada di kalender pendidikan semester 1 semester 2 kurang lebih seperti ini. Tapi nanti disesuaikan dengan kegiatan di sekolah masing-masing ya, makanya di sana kegiatan lain, dan kita bisa lihat kurang lebih seperti ini kalendernya, kalender pendidikannya. Oke. Sekian untuk kalender pendidikan. Kita selanjutnya akan masuk ke minggu efektif dan rincian program tahunan. Untuk mengisi minggu efektif, ada baiknya kita menghitung alokasi waktu, yaitu yang pertama adalah jumlah bulan dalam tiap semester,
Ya, ini rata-rata satu semester itu 6 bulan. Ya, jadi semester ganjil dimulai dari Juli sampai dengan Desember, sedangkan genap dari Januari sampai dengan Juni. Lalu jumlah minggu dalam setiap bulan. Jumlah minggu dalam setiap bulan kadang beda-beda, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ya. Maka ini juga harus disesuaikan dengan kalender resmi dari pemerintah. Lalu ada jumlah minggu dalam tiap semester. Ini juga beda-beda karena ada perbedaan di antara minggu tiap bulan pada satu semester. Selanjutnya, jumlah minggu dalam tiap semester itu ditentukan oleh seluruh minggu tiap bulan pada satu semester. Lalu ada istilahnya jumlah minggu tidak efektif. Nah, jumlah minggu tidak efektif ini kadang-kadang terganggu oleh libur, terganggu oleh rapat, lalu kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah gitu ya. Sehingga pembelajaran itu tidak dapat dilakukan di sini. Maka jumlah minggu tidak efektif itu harus dihitung dan disesuaikan sesuai dengan kalender pendidikan. Ada libur semester, libur ujian nasional, dan libur-libur lainnya gitu ya. Lalu minggu efektif. Nah, minggu efektif menghitungnya begini. Ya, ini jumlah minggu per semester yang waktu belajarnya berapa, lalu dikurangi jumlah minggu tidak efektifnya. Apakah itu ada rapat, apakah itu ada ujian nasional gitu ya. Kadang ujian nasional itu kalau kelas 3-nya ujian, kelas 1 kelas 2-nya libur. Begitupun kalau misalkan ada ujian-ujian lainnya gitu ya. Jam pelajaran tiap minggu. Nah, jam pelajaran tiap minggu itu beda-beda. Untuk penja sendiri itu satu minggu 3 jam pelajaran ya, satu pertemuan 3 jam pelajaran. Jam pelajarannya pun beda-beda, ada yang 40 menit, ada yang 50 menit. Itu harus disesuaikan dengan jenjang-jenjang tertentu. Lalu jumlah jam pelajaran efektif, rumusnya berikut. Jumlah minggu efektif dikali jumlah jam per minggu. Oke, dari sini kita kembali lagi ke aplikasi yang tadi. Baik, sebelum kita masuk ke aplikasi, ada satu hal lagi yang kita harus lihat di sini, itu adalah penghitungan alokasi waktu. Di antaranya minggu efektif belajar ya. Jadi minggu efektif belajar itu minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu dalam 1 tahun ajaran. Juga minggu-minggu efektif lainnya. Nah, setelah kita melihat patokan ini, baru kita masuk ke aplikasi. Di sini kita bisa lihat jumlah minggu dalam 1 bulan. Ya, di semester 1 ada 28 minggu dalam 1 semester, sedangkan di semester 2 ada 26 minggu dalam 1 semester, ya. Dengan total minggu yang tersedia itu seluruhnya ada 54 minggu. Nah, untuk mengisi kolom ini kita lihat lagi ke kalender di sini. Kita lihat lagi di sini. Kira-kira perhitungannya minggu efektifnya per bulan itu berapa? Lihat saya di sini. Ini berarti 3 minggu tidak efektif. Ini 0 ya, karena ini hari Sabtu dan ini hari Minggu. Di sini 1 minggu. Nah, dan seterusnya. Lalu ketika ini sudah dihitung, langsung input ke sini, ke minggu efektif. Ini di input, ini juga di input. Oke, sekarang kita coba input. Nah, kita bisa lihat di sini setelah di input tadi menghitung dari kalender ini minggu efektif, maka total minggu efektifnya di sini bisa kelihatan ya, otomatis dihitung sama rumus. Jadi pada semester 1 itu ada 23 minggu efektif mengajar, ditambah semester 2 itu ada 13 minggu efektif mengajar.
Memang biasanya di semester 2 itu efektifnya kemungkinan sekitar 4 bulan ya, 4 bulan pembelajaran, sedangkan di semester 1 biasanya ya hampir 6 bulan, hampir penuh. Karena di semester 2 juga banyak kegiatan, banyak libur juga. Baik, kita udah mengisi beberapa sheets di aplikasi ini, mulai dari data awal, lalu kalender, ini udah otomatis terisi, lalu ada data, lalu ada minggu efektif. Di video selanjutnya kita akan mencoba input untuk rincian program tahunan sampai ke silabus tiap semester, juga program semester. Mungkin itu untuk pembelajaran sampai video ini. Terima kasih atas perhatiannya.